Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Scorpio, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini saya akan melihat transitnya planet Saturn di tahun 2023. Mulai 7 Maret tahun ini sampai dengan 2026, jadi 3 tahun ya. Saturn akan berada di konstelasi Pisces, di mana artinya dalam roda astrologi, Saturn akan berada di rumah kelima kamu. Rumah kelima adalah rumah kreativitas kita. Ini terutama buat kamu Scorpio Ascendant atau Scorpio Rising ya. Rumah kreativitas kita, rumah kebahagiaan atau kesenangan kita, atau hobi kita. Hobi yang membawa kebahagiaan buat kita. Ini juga rumah yang ada hubungannya dengan desire, hasrat kita, gairah kita, nafsu kita, gitu loh. Saturn adalah planet limitasi, planet batasan, planet yang disiplin, planet yang terstruktur, planet yang menyukai keteraturan, dan planet yang menggembleng. Jadi di sini dengan dua kartu ini energinya kamu, terutama di 2023 ini ya, Saturn akan menggembleng bagaimana kamu berkreasi, bagaimana kamu bisa menjadi kreatif. Saturn akan menggembleng apa yang sebenarnya kamu inginkan. Dia akan bertanya nih, kamu akan banyak bertanya-tanya nih ke dalam diri kamu sendiri. Apa sih sebenarnya yang bikin gue bahagia? Dan kalau jawabannya adalah hal tersebut, orang tersebut, situasi tersebut. Jika jawabannya adalah segalanya yang ada di luar diri kita, itu kamu akan digembleng habis-habisan. Karena buat Saturn di rumah kelima artinya kamu harus bisa mencari kebahagiaan atau kepuasan di dalam diri kamu sendiri. Bukan karena kamu berpasangan sama si A, bukan karena kamu punya mobil, bukan karena kamu punya kepopuleran, bukan hal-hal yang ada di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Kamu harus bisa membangun kebahagiaan di dalam diri kamu sendiri. Karena ini ada hubungannya sama desire, hasrat, gairah, nafsu. Kalau kita bernafsu kepada hal-hal yang di luar diri kita, itu udah otomatis ujung-ujungnya nih seringkali pasti akan buruk aja. Karena kita bukan berhasrat dari dalam diri kita sendiri gitu loh. Tapi karena berhasrat kepada hal-hal yang ada di luar diri kita. Jadi ini penting banget nih Scorpio untuk transit Saturn di rumah kelima kamu. Ini kayaknya dia akan menggembleng bagaimana kamu bisa mengekspresikan gairah kamu atau nafsu kamu. Ini kita nggak bicara seksual ya, nggak bicara hal-hal yang porno, tapi hal-hal yang ada hubungannya dengan keinginan kamu untuk mencapai mimpi kamu kan. Apa yang membuat kamu bahagia? Siapa yang membuat kamu bahagia? Kalau jawabannya adalah orang-orang luar atau dunia luar atau situasi luar diri kamu akan digembleng habis-habisan. Karena buat Saturn, happiness comes from the inside. Kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri kita. Independent of conditions on the outside. Yang artinya mandiri
dari segala kondisi dan situasi yang ada di luar sana. Gak ada hubungannya sama apa yang terjadi di luar diri kamu. Semua kebahagiaan tuh mulainya dari diri sendiri. Oke? So, sekarang kita lihat kunci sukses kamu dengan adanya gemblengan ini ya, gemblengannya Saturn. Kamu mendapatkan Ten of Wands, Ace of Swords, Nine of Cups dengan klarifikasi The Star dan Two of Swords. So, diawali dengan Ten of Wands, ini udah pasti banget nih. Kamu akan sibuk aja dengan Saturn berada di rumah kelima. Entah kamu sibuk berkreasi, kamu sibuk berproduksi, sibuk melakukan ini itu, membuat ini itu, mengerjakan ini itu, banyak sekali. Kamu akan sibuk lah dengan Ten of Wands. Masalahnya, Saturn mungkin akan memberikan rintangan atau cobaan, ujian, di mana apa yang kamu lakukan tuh kayaknya hasilnya gak memuaskan, atau hasilnya gak sesuai sama ukuran kamu, atau sama hitungan kamu gitu loh. Jadi kamu udah melakukan 1000 pekerjaan, kamu berharapnya 1000 hasil, tapi ternyata yang keluar hanya 500 hasil. Kunci sukses kamu adalah Ace of Swords ini. Kamu harus bisa memilah-milah, memilih-milih. Yang mana yang paling ingin kamu lakukan? Yang mana yang paling ingin kamu kejar? Yang mana yang paling ingin kamu gapai? Karena kan ada hubungannya dengan gairah. Ini kamu banyak tugas, banyak hal yang kamu panggul, beban yang kamu panggul. Mungkin awalnya juga karena kamu banyak keinginan. Terlalu banyak yang kamu inginkan. Akhirnya semuanya kamu kerjakan. Akhirnya semuanya kamu panggul, kamu jadi beban. Jadi beban buat kamu gitu loh. Kunci sukses kamu adalah memilah-milah dengan tepat, memilah-milah dengan benar. Yang mana yang memang ingin kamu lakukan. Yang mana yang memang membuat kamu bahagia melakukannya. Membuat kamu bahagia mengerjakannya. Gitu loh. Ace of Swords kan, energi kebenaran. The truth. Kebenaran di dalam diri kamu. Yang mana yang sebenarnya gue mau lakukan. Gitu loh. Yang mana yang sebenarnya gue bisa bahagia. Bisa bikin gue bahagia. Kalau kamu udah bisa nih memilah-milah 10 tongkat ini, 10 pekerjaan ini, 10 beban ini ya. Ini udah otomatis nih kamu akan puas sekali. Karena kamu gak akan lagi melakukan semuanya. Kamu gak akan lagi mengejar semua hasrat kamu. Atau mengikuti semua hasrat kamu. Mengikuti semua nafsu kamu. Kamu udah benar-benar fokus ke 1-2 hal aja. Dan dengan adanya Nine of Cups di sini ya kamu akan mendapatkan kepuasan yang puas banget ya. Terutama secara emosi, secara perasaan. Ini kan kebahagiaan banget. Kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Kita merasa bahagia dengan diri kita sendiri. Puas dan bangga dengan diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi klarifikasi di sini, The Star, ini yang tadi saya bilang. The Star kan kita melihat bintang jauh ya. Jauh tuh apa maksudnya, bintang itu kan di atas, di angkasa kan, jauh sekali untuk tangan kita menggapainya. Tapi dengan adanya kartu pertama kamu Ten of Wands, ya ini kamu mungkin di 2023 ini khususnya, kamu mungkin akan diberikan oleh Saturn energi-energi di mana kamu kayaknya merasa gue mau ini, gue mau itu, gue harus menggapai ini, gue harus menggapai itu gitu loh. Dengan The Star. Jadi ini energi The Star negatifnya. Kalau ini reverse gitu ya. Energi negatifnya The Star tuh banyak aja yang pengen kita raih. Yang pengen kita gapai. Mimpi kita tuh tinggi. Mengawang-awang bahkan. Tidak menjejak ke realita. Jadi semuanya kita kerjain. Semuanya kita lakukan. Semuanya kita mulai. Sampai akhirnya kita kebebanan. Padahal apa yang kita investasikan, tenaga kita, waktu kita, uang kita, itu hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Jadi makanya kunci kesuksesan kamu adalah pintar memilah-milah. Yang mana yang sebenarnya merupakan hasrat kamu, nafsu kamu, gairah kamu. Yang bisa memberikan kebahagiaan untuk diri kamu. Yang bisa membangun kebahagiaan di dalam diri kamu, kepuasan di dalam diri kamu.
Makanya saya seneng nih sebenarnya ada Two of Swords di sini, karena artinya setiap kali kamu merasa terpanggil untuk menggapai sesuatu, terpanggil untuk mengejar sesuatu, berhasrat kepada sesuatu, justru dengan Two of Swords kamu diminta untuk pikir 2 kali. Kan ini energi tidak decisive kan, tidak bisa memutuskan kan, tidak bisa memilih gitu kan. Jadi memang dengan adanya Ace of Swords di sini, kamu kayak dikasih kesempatan untuk pikir dulu deh 2 kali, bener nggak lo mau ngambil, lo mau ngikutin hasrat itu, lo mau ngikutin gairah tersebut. Kalau memang udah bener, lo udah yakin nih kebenarannya, memang lo bahagia kalau bisa mendapatkan hal itu, memang itu kebahagiaan lo secara pribadi, gak ada hubungannya sama orang lain, gak ada hubungannya sama hal lain di luar diri lo, ya udah jalan. Tapi sebelumnya pikirin dulu baik-baik dengan Two of Swords gitu loh. Jadi memang Saturn di sini dia tuh akan minta kamu untuk stop and think about it, berhenti dan pikirin lagi. Jadi jangan sampai kebawa nafsu untuk kalau maunya sesuatu hari ini ya harus hari ini dapat, nggak bisa begitu. Itu udah pasti ya. Yang kedua, kalau maunya hal itu benar-benar harus ngejar hal itu, nggak bisa juga. Belum tentu hal itu akan membuat kamu bahagia. Kalau akhirnya malah membuat kamu kebebanan gimana? Kalau akhirnya kamu malah membuat energi kamu keluar sia-sia bagaimana? Jadi kunci suksesnya Scorpio, terutama di 2023 ini, adalah pintar memilah-milah, memilih-milih dengan Ace of Swords. Benar-benar cari yang memang merupakan kebahagiaan dari dalam diri kamu gitu loh. Jangan sampai ada hubungannya sama orang lain. Jadi contoh yang tadi saya bilang, kalau gue berpasangan sama si A pasti gue akan bahagia. Nggak bisa itu, nggak bisa. Kebahagiaan datang dari dalam diri, bukan dari orang tersebut. Oke? Anyway, good luck Scorpio, good luck buat saya juga. See you later dan enjoy.